tadi kita sudah banyak mendengar tentang sumber menentukan hasil. Kita akan baca sama-sama dari Amsal pasal 25 ayat 25 dan 26. Ini yang menjadi dasar panduan kita di pagi hari ini. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Jadi Amsal 25 ayat 25 dan 26 ini menceritakan tentang air, ada hubungan dengan air. Air yang sejuk, air yang keruh, sumber yang kotor. Jadi di sini ada katakan mata air, ada sumber. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika sumber itu keruh, sumber itu kotor, maka ia tidak berguna. Tidak ada bedanya. Ketika ini dihubungkan dengan orang percaya, maka kehidupan orang percaya itu sama dengan orang fasik. Tidak ada bedanya. Nah, hamba-hamba Tuhan, Pak khotbah yang lain sudah menyampaikan beberapa hal, dan saya pagi hari ini ingin mengulas kembali sedikit bahwa ada hal yang perlu kita renungkan di pagi hari ini. Bahwa pesan Tuhan tentang sumber menentukan hasil ini berhubungan dengan karakter. Sebagai kita, anak Tuhan, hubungannya dengan orang dunia. Dan juga berbicara tentang kualitas anak Tuhan atau orang-orang pilihan, hubungannya dengan anak Tuhan lainnya. Jadi dua hal ini yang akan kita renungkan. Hubungan antara kita dengan orang dunia, hubungan antara kita dengan orang percaya lainnya. Nah, sebenarnya pesan Tuhan ini kita bisa bagi menjadi beberapa bagian besar. Saya mendapatkan ketika saya renungkan ada yang pertama itu pesan ini berbicara tentang dampak atau kualitas. Bagaimana dampak kita sebagai orang percaya ketika kita terhubung dengan sumber? Bagaimana kualitasnya? Seharusnya keberadaan kita ini menjadi berkat buat lingkungan, buat sesama. Jadi berhubungan dengan dampak, kualitas. Juga berhubungan dengan suatu hubungan itu sendiri. Hubungan dengan Tuhan, connected to God. Tuhan sebagai sumber. Tapi nanti kita akan lihat, jangan-jangan kita terhubung dengan sumber yang lain. Dan berbicara juga tentang fungsi. Ketika mata air itu sudah tidak menyejukkan lagi, ketika air itu sudah tidak berfungsi lagi, ketika air itu sudah menjadi keruh, maka fungsi anak Tuhan tidak ada, hilang. Itu adalah beberapa hal yang berhubungan dengan sumber menentukan hasil. Ada dampak, ada hubungan, ada fungsi. Nah, apa yang kita akan renungkan di pagi hari ini, saya bagi menjadi dua bagian. Jadi yang faktor-faktor yang tadi itu disebutkan di depan, saya bagi menjadi dua bagian, yaitu mengenai hubungan kita dengan orang dunia. Saya ambil di sini contohnya adalah Ishak dengan orang Gerar, dengan Abimelek. Yang kedua, hubungan antara orang percaya dengan orang percaya lainnya, yaitu tentang orang Israel dengan Musa di masa dan Meribah. Kita akan sama-sama lihat mengenai fungsi ini, dampaknya, hubungannya, kualitasnya. Kita akan sama-sama belajar. Baik, sebagai yang pertama, bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita tuh punya kualitas tuh yang baik. Karena itu saya akan mengajak kita sama-sama melihat di Kejadian 26. Saya beri judul yang pertama ini, bahwa keterjalinan dengan sang sumber akan menghasilkan mata-mata air yang baru. Saya ulang ya. Keterjalinan dengan sang sumber, dengan Allah sendiri, dengan Yesus sendiri, akan menghasilkan mata-mata air yang baru. Mata air yang akan menyejukkan. Kita akan lihat di Kejadian pasal 26. Di sini diceritakan tentang Ishak. Tentunya ibu bapak sudah sering sekali mendengar tentang Ishak, tapi kita akan sama-sama melihat apa yang terjadi dan apa hubungannya dengan pesan Tuhan di minggu ini. Di Kejadian 26 dikatakan, kalau ibu bapak nanti baca juga ya secara lengkap, saya akan
baca beberapa bagian. Di situ katakan di pasal 26 ayat 1 dikatakan maka timbullah kelaparan. Ada masa sulit, yaitu. Tetapi yang menarik di sini dikatakan di ayat kedua, Tuhan tampil, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dan di sini dikatakan Tuhan berpesan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggal di Gerar, bercocok tanam di Gerar, menanam di Gerar, hidup di sana. Ada sesuatu yang menarik, karena kalau kita lihat, kita bahkan dengan ayat-ayat yang terjadi pada saat itu, orang ketika mengalami musim kemarau atau kelaparan, maka mereka sebenarnya mempunyai dua pilihan. Pilihan tentunya yang menurut pendapat mereka adalah lebih baik ketika mereka mengungsi sementara ke Mesir. Mengapa ke Mesir? Karena Mesir ini adalah satu negeri yang sangat diberkati. Di situ ada Sungai Nil, dan sampai saat ini pun dikenal ada namanya delta Sungai Nil, suatu daerah yang karena ada lumpur di Sungai Nil menjadi sangat subur, dan itu menjadi pilihan utama orang saat itu ketika masa kelaparan terjadi. Mereka berpikiran lebih baik mengungsi ke Mesir. Di sana masih bisa bercocok tanam, dan di situ masih ada air, di mana Sungai Nil jarang sekali catat, atau mungkin tidak pernah catat kering. Jadi di situ ada sumber kehidupan. Tapi yang menarik, Tuhan katakan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tapi tinggal di Gerar. Dan situ diceritakan Ishak mulai menanam, dan dia mendapatkan hasil yang berlimpah, yang luar biasa. Nah, di sini ketika hal ini terjadi, maka ujian itu dimulai. Ketika Abimelek melihat, ketika orang-orang Gerar melihat Ishak begitu mendapatkan hasil yang luar biasa, di situ mulailah timbul iri hati. Ini saya sebut dengan orang-orang dunia. Abimelek dan orang Gerar melihat anak Tuhan dibakti, mereka iri. Lalu diusirlah Ishak oleh Abimelek, dan tentunya kalau kita bisa menafsirkannya juga, di situ dikatakan Ishak berpindah ke lembah Gerar, ke tempat yang lebih jauh sedikit. Tetapi mungkin kita bisa tafsirkan juga, mengapa Abimelek menyuruh Ishak pergi atau keluar dari daerahnya? Karena di situ dikatakan Ishak sudah terlalu menjadi berkuasa, terlalu kuat. Dombanya banyak, ternaknya banyak, anak buahnya banyak. Abimelek merasa terintimidasi. Dan tentunya ada maksud lain yang tersirat di sini. Tentunya mereka ingin memiliki lahan yang Ishak tanami, mereka memiliki air yang Ishak miliki. Karena di ayat-ayat berikutnya di situ katakan Ishak mulai menggali sumur-sumur yang ditinggalkan oleh Abraham, ayahnya. Di situ dia mulai menggali dan mendapatkan banyak air. Jadi kita lihat di sini dalam kehidupan ini, kita dihadapkan pada satu pilihan-pilihan bagaimana sikap yang harus kita ambil sebagai anak Tuhan. Ketika kita berpaut pada sumber yang benar, kita seharusnya belajar dari Ishak. Sikap apa yang Ishak lakukan ketika dia diusir, ketika miliknya diambil. Dikatakan di sini, Ishak tidak konform dengan mereka. Ishak pergi menjauh dari Abimelek. Kalau secara logika, secara logis, di situ dikatakan kekuatan Ishak itu sudah lebih besar daripada Abimelek. Sangat mudah secara manusia untuk Ishak melawan Abimelek. Ishak mungkin bisa berargumen, ini adalah tanahku, ini adalah sumurku, mengapa aku harus keluar? Tetapi lihatlah bagaimana Ishak di sini menjadi satu kualitas yang luar biasa sebagai anak Tuhan, di mana dia memberikan respon untuk mengalah. Mengapa dia mengalah? Di sini saya mendapatkan bahwa ketika Ishak percaya pada janji Tuhan, pada Tuhan bilang jangan pergi di tanah ini, aku akan memberkatimu di sini. Dia pegang. Dia tidak melihat apa yang dia miliki saat itu, tapi dia memegang janji Tuhan. Ini yang menurut saya adalah suatu kualitas yang luar biasa di seorang anak Tuhan. Dia punya iman yang penuh, dan dia berani menghadapi tantangan walaupun janji itu diucapkan. Ternyata dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada tantangan-tantangan dalam kehidupan. Jadi saya belajar di sini bahwa Ishak mau mendengar suara Tuhan, dan dia bertahan dengan janji Tuhan itu. Dan yang menarik lagi, kalau kita baca dengan lengkap, di situ Ishak dikatakan bahwa Ishak mulai menggali sumur-sumur yang
sudah tidak berfungsi, sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin, sumur yang sudah kering. Dia mulai gali. Ini ada satu karakter yang menurut saya suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Ishak tidak mengambil tanah orang lain. Dia bisa saja menggali tempat lain, tapi dia tidak mengambil hak orang lain. Dia ambil yang menjadi haknya dia. Karena sumur itu digali pada zaman Abraham ayahnya. Walaupun keadaannya sangat sudah kering, dia gali kembali. Mengapa dia gali kembali? Karena dia percaya Tuhan akan memberkatinya. Dan benar, dia gali 2 sumur saat itu. Yang pertama namanya adalah sumur Esek. Di situ di pasal 2 ayat 20, dia gali, airnya membual. Itu ada satu berkat yang luar biasa. Menurut logika, di saat kering, sumur itu kering. Tapi di sini Tuhan menyatakan janjinya. Ketika Ishak percaya pada sumber yang benar, Tuhan nyatakan janjinya. Nyatakan bahwa ia memberkati Ishak. Tapi sayang, rupanya hak itu diklaim oleh orang Gerar. Dan Ishak mengalah. Dia gali lagi. Di ayat 21 dia beri nama Sitna. Dia gali lagi sumur yang sama yang ditinggalkan oleh Abraham di tempat lain. Sumur yang sudah kering, yang sudah mati. Tapi dia percaya Tuhan berikan kehidupan. Air itu membual lagi. Dan apa yang terjadi? Mereka ambil lagi. Orang dunia ambil lagi apa yang menjadi haknya Ishak. Dan yang ketiga, dia gali lagi sumur yang ketiga dan membual lagi airnya. Kita bisa lihat bahwa mengapa Ishak diberkati? Karena dia berpaut pada sumber yang benar. Orang dunia berpaut pada sumber yang lain. Mereka mengambil hak orang lain. Mereka tidak punya harapan. No hope. Beda dengan kita, beda dengan Ishak. Kita punya hope, kita punya harapan, kita punya janji Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Dan janji itu akan memunculkan satu karakter apa yang kita percayai. Kalau Ishak saat itu dia lawan orang Gerar, itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah, karena itu adalah hak dia. Itu adalah sumber Abraham. Ibu bapak mungkin mesti ingat ketika Yesus ke Samaria, di situ pendeta Samaria ini mengatakan, Nabi atau Tuhan, tahukah bahwa sumber ini adalah sumber Yakub? Sumbernya Yakub. Mengapa dia disebut sumber Yakub? Karena Yakub lah yang menggali sumber itu. Jadi siapa yang menggalinya? Di wilayah itu menjadi harta miliknya. Tetapi kepunyaan Abraham diambil alih oleh orang Gerar, orang Filistin. Tetapi yang ketiga ini Tuhan berikan kelegaan, maka dia diberi nama Rehobot. Dan Ishak berkata, inilah kelegaan yang Tuhan berikan. Kita bisa belajar di sini bahwa suatu karakter yang dibentuk ketika seseorang berpaut, terhubung dengan Tuhan pada sumber yang benar, dia akan mempunyai satu sikap yang berbeda. Kita mungkin tahu ya, ada beberapa orang yang ketika disentil sedikit mengenai kepercayaannya atau imannya, dia marah, dia membela Tuhan, tanda kutip. Tapi kita lihat, Ishak tidak membela Tuhan. Tuhan yang membela Ishak. Tuhan berikan sumur yang baru, sumur yang ketiga di masa kering, sumur yang ketiga pun berbual. Itu ada satu yang menunjukkan bahwa Tuhan membela Ishak. Dan untuk menunjukkan tanda terima kasihnya, tanda keterpautan dengan Tuhan, maka Ishak membuat mezbah di situ. Ini ada satu menunjukkan bahwa dia terhubung dengan Tuhan dengan baik. Dia membangun mezbah di situ. Dan dia suruh orang-orang itu, anak buahnya, menggali sumur yang keempat di situ. Dan ketika itulah, ketika menggali sumur yang keempat, tiba-tiba Abimelek muncul. Saya melihat bahwa ketika Tuhan pulihkan keadaan seorang yang kita berkata di Amsal, maka orang itu diperdamaikan dengan musuhnya. Ishak sempat bertanya, Abimelek, apa urusannya kau sini? Aku kan sudah keluar, sudah menjauh. Nah, ini yang perlu kita baca. Kita akan lihat apa yang dikatakan Abimelek ketika Ishak menggali sumur yang ketiga, dan dia akan menggali sumur yang keempat. Abimelek datang dan dia mengatakan sesuatu. Saya akan bacakan pasal 26 ayat 28 Kejadian. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ketika Abimelek melihat Ishak mempersembahkan kepada Tuhan, dia tahu, dia sadar bahwa yang memberkati itu bukan tanahnya, bukan sumurnya. Sumurnya itu udah kering, sudah ditutup sama orang, udah gak ada fungsinya. Tapi dia melihat Tuhan memberkati Ishak, dan dia melihat ada satu hubungan antara Ishak dengan Tuhan yang dimuliakan melalui mezbah yang dia bangun. Karena itu dia berkata, sebab itu kami berkata,
baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Ya, sebenarnya dia suatu ketakutan, karena kita tahu Ishak tidak melakukan sesuatu yang jahat. Seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Orang dunia melihat bahwa ketika Tuhan menyatakan janjinya kepada anak-anaknya, pada orang percaya, mereka melihat Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan memberkati. Karena itu Ishak memberikan sumur yang keempat itu dengan satu nama, Beersheba. Ada mesbah yang diberikan di situ. Ada hubungan yang dinyatakan di situ. Jadi saya melihat, kita bisa melihat juga bahwa ada karakter-karakter Ishak yang dimunculkan ketika dia berpaut pada sumber yang benar. Kalau kita hubungkan dengan Amsal pasal 20 ayat ke 25 ayat ke 25, di situ katakan, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti air sejuk, Ishak itu menjadi seperti air yang sejuk bagi orang-orang sekelilingnya, bagi orang-orang yang dahaga, yang haus, yang sedang susah. Dia menjadi berkat bagi sekelilingnya. Ini adalah suatu kualitas yang harus kita munculkan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa kita terpaut dengan Tuhan, ketika kita connected dengan Tuhan, kita harus buktikan itu apakah betul kita terpaut dengan Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Melalui karakter kita, perbuatan kita, respon kita, sikap kita terhadap orang-orang sekitar kita, terlebih pada orang yang belum percaya pada Tuhan, sehingga mereka bisa melihat bahwa benar kita adalah anak Tuhan, kita diberkati. Tuhan menyatakan janjinya, Tuhan tidak lalai. Dan kita bisa lihat juga karakter lainnya Ishak, yaitu bahwa dia bisa mengendalikan diri. Dia tidak khawatir. Dia bangsa Filistin mengambil 2 sumur, tetapi sumur ketiga mereka tidak ambil karena mereka merasa sudah cukup. Dan di situ Ishak menjadi berkat. Tapi Tuhan tambahkan 1 lagi. Dia ambil 2, diberi 2. Itu satu yang mengagumkan. Dia ambil 2, diberi 2. Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Apakah kita masih mau menyatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang terpaut, yang terhubung dengan sumbernya, sehingga kita tidak kekurangan apa-apa, karena Tuhan adalah selalu menyatakan janjinya ya dan amin. Itu yang pertama. Suatu keterjalinan dengan sang sumber akan menghasilkan mata-mata air yang baru. Yang kedua, ketidakterjalinan, tadi keterjalinan ya. Yang kedua, ketidakterjalinan dengan sang sumber hanya menghasilkan ketakutan, kekhawatiran, kekeringan, dan kematian. Ketidakterjalinan dengan sang sumber hanya akan menghasilkan ketakutan, kekhawatiran, kekeringan, kematian. Sebagai perenungan saya ambil dari Amsal pasal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh, sumber airnya kotor. Nyediakanlah orang benar yang khawatir datangkan orang fasik. Nggak ada lebihnya, sama. Nah, tetapi sebagai perbandingan, saya akan mengambil dari kisah Masa dan Meriba, yaitu di Keluaran pasal ke-17. Menarik di sini karena ini adalah berbicara tentang orang-orang pilihan Tuhan. Kalau tadi, yang pertama itu adalah hubungan orang pilihan Tuhan dengan dunia, orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi di sini kasusnya beda. Ini adalah kasus tentang Israel. Siapa Israel? Israel adalah umat Allah, umat pilihan Allah. Hubungannya dengan orang percaya lagi. Siapa? Dengan Musa, orang pilihan Tuhan juga. Sama-sama orang pilihan Tuhan. Ini menceritakan tentang sama-sama orang yang sudah percaya, ruang lingkup orang percaya. Di Keluaran 17, orang percaya pun bisa mengalami kekeringan. Ishak mengalami kekeringan saat itu. Israel pun pernah mengalami kekeringan, yaitu di Masa dan Meriba. Di pasal 17 Keluaran ayat yang pertama, di situ dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Masa itu tidak ada air. Kasusnya sebenarnya sama. Di sini kering, di sana kering. Sama-sama tidak ada air. Tapi kita bisa lihat
bagaimana responnya yang sangat berbeda. Respon Ishak, respon orang Israel, kita akan lihat sangat bertolak belakang. Orang Israel selalu mengatakan, kami ini adalah bangsa pilihan Tuhan, kami ini adalah umat Allah. Tapi benarkah demikian? Apakah benar orang Israel terhubung dengan sang sumber? Atau sumber yang lain jangan-jangan? Kita akan lihat di sini. Di Keluaran pasal 17 ayat 3, respon apa yang muncul? Karakter apa yang muncul dari orang Israel? Ayat kedua dulu ya. Pasal 17 ayat kedua. Di Keluaran pasal 17 ayat kedua, saya akan bacakan. Jadi mulailah mereka ini bertengkar. Bertengkar itu ya dikeluarkan. Karakternya keluar. Mereka berkata, berikanlah air pada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan. Mengapa mencobai Tuhan? Di ayat ke-7 disebutkan, karena mereka mengatakan, di pasal 17 ayat ke-7, mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu yang dikatakan oleh mereka. Ada Tuhan nggak di sini? Ini orang percaya loh. Ini orang yang dipilih Tuhan, umat pilihan, yang selalu mengatakan kami ini adalah umat pilihan. Kalau di Komsel Bung Mati saya mengatakan, kita selalu bilang kita ini anak Tuhan, kita ingin terhubung dengan Tuhan. Benarkah kita terhubung dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita merasa terhubung padahal belum? Padahal kita tidak terhubung. Atau jangan-jangan kita terhubung dengan yang lain. Nah ini yang jadi perenungan. Jangan-jangan kita terhubung dengan lain. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di pasal keempat mereka akan melempari Musa. Mereka protes pada Tuhan. Mereka berkata, di manakah Tuhan? Apakah benar mereka mengatakan di manakah Tuhan? Selama jalan perjalanan di bangsa Israel di Padang Gurun, Alkitab mencatat mereka tidak kekurangan satu apapun. Tuhan tidak pernah mengurangi jatah atau membuat mereka sengsara di Padang Gurun. Bahkan sepatu pun dikatakan tidak pernah rusak. Tuhan pelihara. Bahkan di pagi hari Tuhan berikan tiang awan untuk melindungi dari panas, untuk memimpin mereka. Di malam hari Tuhan berikan tiang api untuk menghangatkan mereka dari hawa dingin pada gurun. Lalu mereka masih berkata, di manakah Tuhan? Jangan-jangan kita sebagai orang percaya punya sikap yang sama. Kita mengatakan kita sudah terhubung, kita sudah connected dengan Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Tetapi sikap kita, tindakan kita ditunjukkan dengan berkata, mana Tuhan? Buktikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memelihara hidup kita hari demi hari. Itu yang terjadi dengan umat Israel. Jadi ini menunjukkan satu hubungan antara umat Tuhan sendiri, antara umat Tuhan, di mana mereka meragukan, di manakah Tuhan? Tetapi mereka mengatakan saya sudah terhubung dengan sumber. Apakah benar seperti itu? Seharusnya ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sikap Ishak, bagaimana apa yang dia lakukan. Harusnya seperti itu. Oleh karena itu, Musa ketika dia berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan katakan, pukullah gunung batu itu, maka akan keluar air. Ketika seseorang terhubung dengan Tuhan, Musa terhubung dengan Tuhan, dia punya hubungan yang asli, hubungan yang benar, maka Tuhan memberikan air. Dan Musa itu menunjukkan bahwa dia terhubung dengan Tuhan. Beda responnya. Musa tidak keluar, ya bahasa Indonesia, keluar, nyangkal Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, pukul gunungnya, air keluar, berkat keluar. Jadi ini semacam ujian. Yang kehidupan Tuhan berikan banyak ujian. Dan ketika respon kita salah, ini akan sangat berbahaya. Karena ketika respon itu salah, ketika keterhubungan itu salah, maka yang muncul adalah ketakutan. Bagaimana dengan kami? Kami akan mati. Kekhawatiran. Bagaimana tidak ada air, tidak ada berkat, kita akan mati. Dan kematian rohani. Karena mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan punya satu rencana yang luar biasa bagi mereka, mereka tidak mendapatkannya. Tetapi Musa mendapatkannya. Karena itu dikatakan di Amsal 25 ayat 25. Apa bedanya? Ayat 26. Apa bedanya ketika kita seperti mata air yang keruh,
Seperti orang Israel yang mengatakan saya terhubung dengan Tuhan, tapi terhubung dengan sumber yang salah. Maka yang ada adalah kekeringan, kematian. Jadi itu ada dua hal yang kita bisa renungkan pada hari ini. Ketika seharusnya kita terhubung dengan Tuhan, kita harus memiliki karakter Ishak. Kita harus memiliki great faith, iman yang besar, yang percaya bahwa Tuhan memelihara. Jangan small faith, seperti orang Israel, small faith, atau mungkin no faith, tidak ada iman, tidak percaya. Pemeliharaan Tuhan depan mata, tapi mulut mengatakan satu hal yang lain. Oleh karena itu, baiklah kita sama-sama memunculkan karakter Kristus yang menunjukkan bahwa kita ini terhubung dengan sumber yang benar. Oleh karena itu, yang pertama, keterjalinannya dengan sang sumber seharusnya menghasilkan mata-mata air yang baru. Sebaliknya, ketidakterjalinan dengan sang sumber itu hanya akan menghasilkan kematian. Sekian firman Tuhan, ya Tuhan memberkati.